Assalamualaikum brothers and sisters. Muhammad Qasim dreams believe Indonesia ulama. Ustaz Rahmat Bikuni meets Muhammad Qasim. He and his followers believe Muhammad Qasim's dreams. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ada pertemuan Ustaz Rahmat Baikuni dengan Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Baru saja bertemu, URB sudah bikin kaget oleh Muhammad Qasim karena Muhammad Qasim menyapa URB dengan bahasa Indonesia. Lalu di sini kita akan melihat Muhammad Qasim bin Abdul Karim berjalan di depan, sedangkan URB masih di belakang karena ia masih menyelami orang-orang yang bersama dengan Muhammad Qasim. Nah, di sini kita bisa melihat adabnya Muhammad Qasim bin Abdul Karim ketika dia menunggu Ustaz Rahmat Baikuni untuk bisa berjalan bareng ke depan. Alhamdulillah, disinilah perbincangan pun dimulai antara Ustaz Rahmat Baikuni dengan Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Bagi kalian yang mendengarkan, tolong simak baik-baik dan perhatikan setiap apa yang disampaikan di dalam pertemuan ini. Kami di Indonesia. Before to Indonesia? No. It's like This is your first time. I am Cinta. Thank you very much. We love you all. We love Pakistan. Okay. Tapi sebelum dimulai, saya akan menjelaskan sedikit agar semuanya bisa lebih paham. Jadi nanti ketika Muhammad Qasim berbicara dengan bahasa Inggris, itu akan diterjemahkan dengan bahasa Malaysia Indonesia. Kami di Indonesia, kami bodoh. This is what you see. My name is Muhammad Qasim. I am from Pakistan, Lahore. And actually, when I was 17 years old, I started to see dreams regularly. And till today, I am seeing these dreams. And I never share these dreams with anyone, not even my family members or so. I keep them with myself. And I say myself, I don't know why these dreams, I have seen these dreams. And in 2014, actually, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and Allah ordered me to share my dreams with others. So after it, I got confused where to start, how to start, how people will believe on my dreams when they not even know me. And slowly then in 2015 I started to share my dreams online YouTube, and it's been a long journey, and people started to believe on their dreams. But one thing I have noticed that Indonesian, Malaysian people believe more and first on the dream. Even their language is different, culture is different, but they believe first, and even people still believing more here than Pakistan and other countries. And I also search end of times videos, and mostly Indonesian videos come up also. Because maybe in Indonesia, ulama speak, ustads speak on end of time more than other countries. And I have seen your videos also. Nama saya Muhammad Qasim, saya dari Pakistan. Saya dapat mimpi ini sejak berusia 17 tahun. Jadi dia tidak pernah membahagikan, tidak pernah berkongsi dengan orang lain. Sehinggalah pada tahun 2014, Allah dan perintahkan dia untuk menyebarkan mimpi-mimpinya. Jadi dia ketika dia mula menyebarkan tu pada tahun 2015, dan dia berkata tadi dia alhamdulillah dengan nama Allah, dia lebih ramai orang percaya mimpi dia daripada negara Indonesia dan negara Timur berbanding dengan negara Pakistan, berbanding dengan negara lain. Dan dia kata dia banyak juga melihat video-video di YouTube, dan dia dapati sebenarnya yang banyak berbicara tentang akhir zaman ni adalah ulama-ulama dari Nusantara, dari Indonesia berbanding dengan ulama-ulama negara lain. Jadi sebenarnya itu. Sebagai tambahan, usia 17 tahun tadi adalah beliau mulai mendapat mimpi secara teratur, rutin. Jadi sebelumnya sudah ada mimpi-mimpi, tapi masih di usia 5 tahun, 13 tahun, baru setelah 17 tahun.
rutinnya. Dia kata Pak Ustaz bertanya berapa kali mimpi Allah dan Rasulullah. Jadi dia berkata Allah bermimpi lebih 800 kali dan Rasulullah SAW bermimpi lebih 500 kali macam tu. Dan sebelum dia meneruskan kata-katanya, dia kata saya tidak pernah claim apa-apa gelaran yang besar seperti mana yang orang-orang ada grup di Indonesia ni yang mengatakan dia Mahdi, dan ada grup di Pakistan pun begitu mengatakan dia ni Mahdi, tapi dia tidak pernah claim begitu dan insyaAllah dia tak akan claim sampai bila-bila pun dia tak akan claim katanya. Dan dia juga kata dia hanya melakukan kerja penyebaran mimpi ni pun sebab Rasulullah yang suruh dalam mimpi dia yang tadi tu kan, pada tahun 2014 tu kan. Kalau tak, dia pun tak nak sebarkan, tapi sebab Rasulullah yang suruh, dia menyebarkannya. Dan dia kata lagi tadi, mesej utama mimpinya adalah untuk menghindari syirik dan segala bentuknya. Dan seperti yang dia kata tadi, dia juga bercerita salah satu hadis di mana Nabi SAW ada appointment dengan Jibril nak masuk rumahnya, tapi Jibril tak masuk sebab ada gambar di langsirnya tu kan. Dan Nabi SAW pun membuang gambar itu, barulah malaikat masuk dalam rumah. Dan dia kata lagi tadi, satu hadis lagi yang malaikat rahmah pun tak masuk ke rumah yang ada gambar. Jadi itulah dia kata sebenarnya syirik yang di zaman sekarang kita ni, umat Islam pun ada gambar, ada patung gambar yang tidak ada keperluannya, dan patung-patung sebagai hiasan dalam rumah. Itulah syirik yang umat Islam masih mengamalkan. Beranjak dari kedua hadis yang disampaikan tadi, paling tidak kita bisa memahami bahwa ketika ada gambar di dalam rumah, maka malaikat rahmat tidak mau masuk. Padahal beliau adalah hamba yang paling mulia. Sedangkan kita manusia biasa, bukan nabi, bukan pula rasul. Akan tetapi, kita pula yang lebih banyak memiliki gambar di rumah. Bagaimana malaikat rahmat mau masuk dan bagaimana pula Allah mau menolong kita jika tali penghubungnya aja terputus. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Hampir semua umat muslim memiliki gambar di rumahnya. Mau kita percaya atau tidak percaya dengan mimpi Muhammad Qasim, akan tetapi di hadis jelas bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar ataupun patung, baik itu disembah ataupun tidak disembah. Daripada kita menjadi pelaku syirik, lebih baik kita menghindarinya. Hal ini adalah sebuah kesadaran yang disampaikan oleh Muhammad Qasim bahwa untuk umat muslim bisa mendapatkan pertolongan Allah harus menghindari peringatan syirik modern ini dari bentuk dan jenis syirik lainnya. Dan sekaligus menunjukkan bahwa mimpi Muhammad Qasim adalah kebaikan, dan mimpi yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, Ustaz tanya tadi macam mana Qasim meyakini bahawa itu adalah Allah dan itu Rasulullah kan? Jadi dia menjawab, pertama sekali dia menjawab ini adalah semata-mata rahmat dari Allah. Dia kata dirinya orang yang berdosa juga, macam kita semua ni, sinful, orang yang berdosa juga kan. Jadi dia kata pada usianya 13 tahun yang dia bermimpi dia ada kat satu padang kriket. Kat padang kriket tu dia kata dia dengan orang-orang yang sebaya usia dengannya. Jadi pada ketika itu dia kata Allah dan Rasulullah dalam mimpinya, Allah berkata kepada Rasulullah, anak yang mana yang kau pilih? Jadi Rasulullah tunjuk kepada dirinya, tunjuk kepada Qasim. Jadi dan Allah berkata okey, situ kan. Jadi ketika usianya mencapai 17 tahun, dia dah sering mengalami mimpi secara betusan Allah dan Rasulullah ni. Jadi pada ketika itu baru dia mengetahui yang mimpi Rasulullah ni, walaupun sekali je semua hidup, sangatlah rare, sangatlah apa tu? Jarang. Sangatlah jarang sekali. Ya, sudah saya tahu. Yang tadi tu, kemudian pada usia dia 17 tahun tu baru dia mengetahui yang mimpi Nabi ni sebenarnya sangat jarang kan, sangat susah. Jadi ketika tu, sebelum tu dia merasakan orang lain semua bermimpi macam dia. Dia merasakan semua orang bermimpi macam dia. Cuma orang tu tak cerita, aku pun tak cerita. Jadi ketika dia mengetahui bahawa mimpi ni rare, dia rasa terkejut. Ketika usia 17 tahun dia kata, kenapa aku bermimpi Rasulullah banyak kali, Allah dalam mimpi dia. Jadi apa nama, dia kan orang yang berdosa. Jadi pada akhir sebelum You should be matched with Quran.
kita terlupa tadi kan panjang kan. Jadi pada tahun 1998 tu telah mengetahui benda itu, dan akhirnya pada tahun 2007 dia pun pasal dia mendengar audio Al-Quran, audio terjemahan Al-Quran dalam bahasa dia kan. Jadi dia cakap kalau benarlah mimpi ni dari Allah, maka mesti ada kesamaan dalam Al-Quran. Jadi ketika itulah dia tak silap saya, dia pernah cerita kat saya, dia pernah dua kali dengar audio tu sampai khatam, dia dengar lagi sekali, dua kali. Jadi dia kata antara ayat yang sama dalam Quran, dia jumpa yang dia merasakan Allah lebih dekat dari urat leher tu kan. Ketika dia baca ayat tu, dan memang itu yang dirasakan dalam mimpi-mimpinya. Jadi ayat yang dimaksud ini adalah ayat di surah Qaf yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Qaf 50 ayat 16. Inilah ayat yang didapati kesamaan rasa pada mimpi yang dialami Muhammad Qasim. Ini sama. Lepas tu yang janganlah berputus asa dari rahmat Allah, itu sering ada dalam mimpinya. Lepas tu yang Allah tidak mensia-siakan orang yang sabar. Contoh dia kata ini pun ada dalam Quran. Saya akan tunjukkan kalimat yang sering muncul dalam Al-Quran tentang janganlah berputus asa dari rahmat Allah, yang mana Muhammad Qasim sering mendengar kalimat itu di dalam mimpinya, dan juga bagian ketika Allah tidak menyanyiakan kebaikan seseorang, dan inilah yang ada dalam Al-Quran. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh dialah yang maha pengampun maha penyayang. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Dan kalian akan dapat melihat di Al-Quran lebih banyak lagi kalimat seperti ini. Lalu, kandungan yang di Al-Quran soal Allah tidak menyanyiakan kebaikan seseorang ada pada surah Hud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Sekarang jelas dan telah menjadi bukti bahwa Muhammad Qasim pun telah memverifikasi mimpinya apakah terdapat kesamaan dalam Al-Quran, dan ternyata mimpinya sejalan dengan Al-Quran. Kalau itu yang menghindari syirik, yang mesej yang selalu yang dalam tu menghindari syirik. Lepas tu dream where I see the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam okay. Dan dia juga ada bermimpi yang dia menampak ketinggian Rasulullah ni sampai mencapai arash. Dia nampak. Jadi dia kata dia sangat beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW ni sebenarnya rahmat, sebab kedudukan Nabi Muhammad SAW ni tinggi, paling tinggi, sampaikan ketinggiannya mencecah ke arash. Lepas tu dalam mimpinya kan Allah mengajarkan, Rasulullah mengajarkannya untuk menghindari syirik dan segala bentuk-bentuknya tu, dan Allah juga menyuruh dia untuk menyebarkan mimpi. Rasulullah menyuruh dia untuk menyebarkan mimpi-mimpinya. Dan pada tahun 2015 dia menyebarkan mimpinya. Dia kata dia pun dia kan pemalu orangnya macam orang yang begini susah kerjanya bagi dia. Jadi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku upload video ni, janganlah menjadikan aku malu dengan orang ramai. So takutkan orang komen-komen negatif, orang cakap dia berdusta semua kan. Jadi berdoa kepada Allah gitu. Dan dalam satu mimpi Allah beritahu kepada Qasim, aku membantu engkau ni semata-mata kerana engkau sedaya upaya engkau untuk menghindari syirik dan segala bentuk-bentuknya. Saya tambah lagi apa yang saya dah faham kan. Dia kata, jadi dia kata tinggi Rasulullah lebih kurang 5 kaki 11 inci. Dalam mimpinya dia melihat Rasulullah ni memakai serban berwarna putih dan bajunya berwarna putih juga, putih. Lepas tu dia kata Rasulullah ni kalau berjalan, dia berjalan dengan keadaan yang rendah diri, dia tidak bongkak. Jadi kalau berjalan tu berjalan dengan rendah hati, rendah diri. Dan dia kata dalam satu mimpi dia melihat Rasulullah ni dalam satu malam yang gelap gelita. Dia kata dia nampak Rasulullah SAW ni berdiri, nur dari badannya tu hingga menerangi sekitar yang gelap tu sampai nampak sekitaran itu. Lepas tu dia kata Ustaz tanya tadi pernah ke melihat wajah Nabi SAW kan.
Dia kata dia nampak tapi macam bukan jelas. Dia kata dalam beberapa mimpi kadang-kadang nampak dari sini ke bawah, kadang-kadang dari sini ke atas, kadang-kadang mata saja, kadang-kadang keseluruhan badan tapi jauh. Dan dia kata posisi dia tidak berani melihat. Posisi dia macam solat juga, macam keadaan menunduk. Dia macam tidak berani melihat pun. Tapi dalam satu mimpinya dia kata dia nampak macam mimpi tu fokus kepada mata je. Dan dia kata dia nampak mata tu jelas, bahagian putih mata ni nur, seolah-olah Allah yang mengisikan nur tu sendiri. Katanya bercahaya. Lepas tu dia nampak dalam lens tu, dalam anak mata ni ada macam corak kelopak bunga. Dia kata ada macam kelopak bunga. Dia kata dalam satu mimpi lagi Allah pernah beritahu kepada dia, Qasim, kenapa kau tidak dapat melihat dengan jelas? Sebab di antara dia dan Rasulullah ni ada 80 hijab. Jadi engkau tidak dapat melihat Rasulullah ni sebagaimana engkau melihat Nabi Sulaiman AS. Dia ada satu mimpi lain yang dia bermimpi jelas muka Nabi Sulaiman AS. Mimpi-mimpi beliau itu dan penjelasan itu, and all of your explanation in social media and networking. This is barakah from Allah. This is barakah. Okay. Jadi apa yang beliau alami, sekali lagi saya secara pribadi tidak pernah. Berapa kali beliau tidak Allah, maksud saya Allah berkata-kata padamu, Allah bercakap-cakap pada beliau itu barakah dari Allah. Beliau bermimpi dengan Islam. Sekali lagi kita lihat. Di sini dengan jelas Ustadz Rahmat Baikuni mengatakan bahwa dia tidak menolak mimpi Muhammad Qasim dan mengatakan bahwa mimpi ini dari Allah. Bahkan ditegaskan kembali oleh Ustadz Rahmat Baikuni bahwa secara pribadi Ustadz Rahmat Baikuni tidak menolak berapa kali Muhammad Qasim bermimpi bertemu Allah. Yang dimaksud Allah berkata-kata dalam mimpinya. Itulah yang diucap oleh Ustadz Rahmat Baikuni. Saya sendiri belum yakin apakah saya pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan saya juga sama banyak dosa yang tapi intinya di akhir zaman ini saya ingat apa yang Yesus sampaikan, tidak berhenti kebenaran selepas Al-Quran dan Sunnahku, melainkan dengan mimpinya orang-orang beriman. Di sini Ustadz Rahmat Baikuni juga mengatakan bahwa tidak berhenti kebenaran selepas Al-Quran dan Sunnahku, melainkan mimpinya orang-orang beriman. Jadi cara Allah membimbing kita setelah Rasulullah berhenti adalah dengan mimpi orang-orang beriman. Kenapa demikian? Karena pertarungan hak dan batil tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Betul. Tidak berhenti. Bahkan berlanjut sampai pada. So we are now in the last of year, the last episode of human civilization, called hak and batil, between hak and batil. Jadi hari ini kita berada di babak terakhir. Jika Allah memberikan mimpi semacam ini, itu karunia dari. Namun bukan untuk mengklaim. Tapi alhamdulillah belum banyak yang begitu. Apalagi di Kudus. Maka saya yakin beginilah cara Allah menjelaskan kepada kita apa yang akan terjadi. Di laptop saya masih ada video bro. In my laptop, lot of your videos. Video to see mana video. Saya simpan satu folder khusus mimpi beliau dan cerita. Sebenarnya saya sudah paham sampai ini tadi, tapi demi ada kesaksian semua. Karena di sini kita untuk menyaksikan. Tapi dia sekali lagi jangan dibantah beliau lebih sekali. Menurut saya akan menyikapi ini bahwa ini karunia dari Allah untuk menunjukkan tentang kebenaran fakta-fakta yang akan terjadi nubuat. Ustadz Rahmat Baikuni menyikapi mimpi Muhammad Qasim bahwa ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kebenaran fakta-fakta yang akan terjadi, nubuah. Jadi dia cakap, Ustaz bertanya, adakah melihat tentang Palestin dalam mimpinya? Dia cakap pada 2017, dia ada bermimpi di mana Presiden Israel dan Amerika berbincang dan berkata, selepas ini Palestin hanya akan tinggal nama sahaja pada 2017. Dan sekarang memang terjadi begitu. Dalam mimpinya dia berkata peperangan ini akan dimulai dengan Palestin, di mana Palestin itu nanti daripada Palestin ini akan berkait-kait dengan negara Arab yang lain. Dari perang yang kecil-kecil dia akan merebak menjadi perang yang besar. Daripada perang yang besar dia merebak lagi menjadi perang dunia ketiga. Katanya ketika perang dunia terjadi, dia terjadi di tanah Arab, di mana tanah Arab ni menjadi medan perang. Tapi peperangan tu US ada, Rusia ada dalam mimpinya. Saya tambah sikit apa yang saya faham. Jadi pada masa yang sama dia kata di negara timur
di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, mimpi dia ni tersebar luas. Dia kata dalam mimpinya, dia kata mimpi dia tersebar luas dan orang-orang Indonesia, Malaysia, Bangladesh ini semua mereka ni menyertai Pakistan dalam peperangan Ghazwatul Hind. Ghazwatul Hind tu dia kata nanti India ni akan dibantu oleh Israel juga akan memerangi Pakistan dan peperangan Ghazwatul Hind tu terjadi. Dan dia kata akhirnya umat Islam akan menang. Umat Islam akan menang dengan bantuan Allah, umat Islam menang dan negara-negara tadi, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, semuanya akan menjadi satu negara. Jadi satu negara dan menyebarkan Islam yang sebenar seperti zaman Nabi SAW dan mereka menjadi super power dunia. Dan mereka juga akan membebaskan wilayah mereka akan pergi sampai ke tanah Arab dan membebaskan tanah-tanah Arab. Ini yang dalam mimpi. Saya tambah sikit ayat saya tadi. Saya bersaksi dengan apa yang saya pelajari selama ini, bahwa apa yang beliau sebutkan, maksud sebelumnya saya lihat video beliau, semuanya sesuai dengan hadis tersebut. Masya Allah, inilah ungkapan dari Ustadz Rahmat Baikuni yang sangat saya segani. Sebab di sini Ustadz Rahmat Baikuni bersaksi atas apa yang dia pelajari selama ini, bahwa apa yang Muhammad Qasim sebutkan semuanya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ungkapan ini membuat kami semua dalam satu ruangan itu spontan mengatakan Masya Allah. Kalau pernah mendengar Rasulullah bercerita tentang Amerika, percaya tidak? Iya. Percaya nggak Rasulullah pernah menyebutkan Amerika? Ada di yang Abu Hurairah. Jadi memang jarang gitu. Jadi Abu Hurairah kan punya ini berapa? Abu Hurairah ini ahli sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.674 hadis. Dia mengatakan, aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Yang satu bejana ilmu telah aku sampaikan, tapi demi Allah yang satu ini aku sembunyikan. Aku khawatir jika bejana ilmu ini sampai pada bukan orang yang tepat, leherku yang dekat. Aku khawatir yang akan menjadi fitnah, maka aku sembunyikan sepanjang hidupku. Hari ini kalian melihat aku sebentar lagi akan mati, dan aku takut menyembunyikan ilmu dari Rasulullah SAW. Sekarang aku sampaikan. Ternyata ilmu yang beliau sembunyikan dari Rasulullah adalah tentang the last word, white word, 18 episode ini, the humans episode ini. Jadi yang beliau sembunyikan itu ternyata hadis-hadis tentang perang dunia ketiga. Karena beliau yakin para sahabat tidak akan paham. Karena Rasulullah di dalam mimpinya, Rasulullah dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan, Rasulullah menyebutkan Rus, Rusia, Al-Hir in Jerman, Hitler, Jerman, dan seorang ratu dunia, pelaku makar dunia yang bernama Amerika. Nah, itu hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Dan ini saya temukan dalam mimpi. Masya Allah, luar biasa ternyata Ustadz Rahmat Baikuni. Secara diam-diam dia mempelajari mimpi Muhammad Qasim, dan apa yang dia pelajari dari 2 bejana Abu Hurairah, ternyata dia menemukan kesamaan pada mimpi Muhammad Qasim. Jadi sekali lagi, itulah yang saya katakan, saya tidak menolak mimpi. Translate dulu ya. Oke. Jadi dulu sekali lagi, jadi makanya saya tidak menolak apa yang dijelaskan. Dan ini merupakan karamah dari Allah beliau. Allah mungkin menjadikan beliau. Karena begini, menjelang kemunculan Imam Mahdi itu akan Allah pilih dari umat Rasulullah yang akan membela Al-Mahdi, baik lewat ilmu untuk meyakinkan ataupun menjadi pasukan. Nah, begitulah cara Allah memilih kita untuk menjadi bagian dari perjuangan Imam Mahdi melalui mimpi-mimpi seperti itu. Jadi menurut saya, tanggapan saya secara pribadi bahwa Allah memilih beliau dengan mimpi-mimpinya untuk menerima Islam. Beliau dalam bagian yang bukan beliau sebagai Imam Mahdi. Jelas sudah ya, kalau Ustadz Rahmat Baikuni sekali lagi dia mengulang bahwa dia tidak menolak apa yang dijelaskan ini merupakan karamah dari Allah. Di sini Ustadz Rahmat Baikuni mengungkap secara pribadi, Allah memberikan beliau, memilih beliau dengan mimpi-mimpinya adalah beliau bagian dari pasukan Imam Mahdi, bukan beliau sebagai Imam Mahdi, ungkap Ustadz Rahmat Baikuni. Itu jadi sekali lagi apabila
dari saya pribadi ya, karena memang ini terkait dengan pertemuan beliau dengan saya pribadi. Jadi saya katakan bahwa saya sekali lagi mendoakan pada beliau, semoga Allah menjaga beliau, Allah melindungi beliau, dan Allah memberikan kekuatan pada beliau untuk terus menyampaikan ini. Karena sekali lagi saya melihat bahwa apa yang disampaikan masuk tentang kehancuran Turki yang tadi disebutkan juga itu merupakan bagian dari hadis Rasulullah dalam hadis-hadis tentang perang itu. Dan itulah yang dijelaskan Abu Hurairah tentang perang dunia ke-1, perang dunia ke-3, dan perang dunia kedua, ketiga. Rasulullah menyebutkan 3 perang. Dan Rasulullah SAW menjelaskan perang dunia pertama, perang dunia kedua. Di sini abad 1300 Hijriah, 1400 Hijriah, dan perang dunia ketiga tentang Palestina, Gaza, dan itu ada dalam yang beliau. Saya melihat apa yang beliau sampaikan, termasuk tentang kehancuran Turki, yang disebutkan merupakan bagian dari hadis Rasulullah, yang mana itu dijelaskan oleh Abu Hurairah tentang Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ketiga. Rasulullah menjelaskan, dan itu ada di mimpi beliau, ungkap Ustadz Rahmat Baikuni kepada kita semua. Ini juga sama, sekali lagi intinya bahwa kenapa saya katakan saya tidak menolak mimpi beliau, karena sekali lagi itu adalah berkah Allah dan cara Allah memilih orang-orang khusus, spesial, yang mulia untuk mendapatkan kehormatan menjadi pasukan itu suatu kunci. Maka dari itu bukan untuk diklaim oleh Imam Mahdi, tapi sebagai bagian dari cara Allah menjadikan beliau sebagai bagian dari jihad. Karena untuk Imam Mahdi sendiri, mohon maaf, tadi saya jelaskan dari Madinah, bukan dari Madinah, dan namanya Muhammad bin Abdullah. Jelaskan Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi itu tidak pernah mengklaim. Saya ingin menjelaskan sedikit. Tadi Ustaz cakap bukan mengklaim, memang sebenarnya dia ni memang tidak pernah mengklaim. Malah jika ada orang-orang yang mengklaim dirinya Al-Mahdi, dia menjauhkan diri, dia berlepas diri. Contoh orang yang tadi ni, dia macam orang yang tadi ni dia pun bukan dari bahagian, sebab bila orang cakap dia Mahdi, dia menjauhkan diri. Dia tidak, dia cuma nak sebarkan mimpi dia sesuai dengan perintah Rasulullah dalam mimpi dia. Tapi intinya sekali lagi bahwa pertemuan kita ini itu merupakan satu karunia dari Allah SWT bagi kita semua yang ada di sini tentang apa yang akan terjadi. Ini beliau sampaikan kepada kita, dan sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah bisa sesuatu yang tadi. Intinya tolong sekali meminta Allah, dan beliau sudah menyatakan beliau tidak mengklaim sebagai Mahdi. Ungkapan dari Ustadz Rahmat Baikuni ini akan saya pertegas pula bahwa memang Muhammad Qasim tidak mengklaim dia sebagai Imam Mahdi, sebagaimana yang diungkap oleh Ustadz Rahmat Baikuni yang dia telah mendengar langsung dari Muhammad Qasim. Menyatakan beliau tidak mengklaim sebagai Imam Mahdi. Dan itu saya tegaskan lagi bahwa beliau ini mendapatkan kehormat untuk menjadi bagian dari perjuangan umat. Maka hikmah yang kita dapatkan bahwa kita menerima apa yang disampaikan dan kita ikut menguatkan selama beliau sendiri. Ya, Masya Allah. Selain tidak menolak, di sini WRB juga mengatakan bahwa kita harus menguatkan apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim ini. Dan sekarang kita bisa beralih kepada Muhammad Qasim. Allah mentioned in the Quran, Surah Luqman, Inna shirka la zulmun azim. Means shirk is the biggest zulm. And Apa yang disampaikan Muhammad Qasim itu adalah surah Luqman ayat 13, di mana Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Sebenarnya apakah mesej untuk semua yang hadis dan semua orang Indonesia kan? Dia kata mesej yang paling utama adalah untuk menghindari syirik dan segala bentuknya. Dia menjelaskan tadi tentang para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar. Itu pun ada dalam ayat Ustaz kan. Jadi dia kata macam kita ni, hubungan kita dengan Allah ni, kita macam lampu dalam bilik ni. Lampu dalam bilik ni kan ada kabelnya kan. Kalau kabelnya terpotong kan padam, gelap semua kan. Dan kalau kita tukar mentol tu dengan mentol yang import,
imported kan, yang mahal tu kan, tetap tak menyala. Mentol tu yang kaca je. Lampu saya Mewah. bukan yang mewah. Ini lampu, tapi kaca dalam tu mentol. Jadi mentol tu kalau kita ambil, kita tukar ganti mentol yang mahal. Untuk yang paling mahal kita jumpa, tetap tak menyala selagi kabel itu kita tak sambungkan. Itu maksud dia tadi, hubungan kita dengan Allah ni terputus. Sebabnya kita ada sampai kita sedari ada yang kesyirikan tanpa kita sengaja. Contoh gambar-gambar makhluk bernyawa dalam rumah, dalam bandar kita ada patung-patung demi menghias bandar. Dia cakap tadi pasal di negara Arab sekarang pun, satu ketika dulu berhala Lat dan Uzza tu, Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu yang memecahkan, memusnahkan. Tapi sekarang Arab Saudi yang bina balik atas nama budaya, atas nama kesenian, culture, dan dia letak dalam museum. Kan ini bercanggah dengan apa yang Nabi sendiri ajarkan. Tapi bagi mereka, oh ini tak ada apa-apa. Begitu juga, benda gitu yang dia masukkan, kesyirikan yang tak kita sedari. Disebabkan itulah Allah tidak membantu kita. Dia kata tadi dalam ada 1.5 bilion umat Islam dalam dunia ini. Tapi kita tak mampu. Kita ada kekayaan, kita ada umat yang ramai, kita ada kekayaan, kita ada duit, tapi kita tidak mampu untuk menghentikan Palestin, Israel untuk menyerang Palestin. Itu katanya. Dia kata bukan sebab kita tak ada tentera, kita ada kekuatan, kita ada harta, kita ada, semua kita ada, jumlah pun ramai, tapi kita tidak boleh menghentikan pun. Sebab bukan sebab kita, sebab Allah tidak bantu kita. Disebabkan kesyirikan tadi. Lepas tu dia bagi contoh tadi pasal Lailatul Qadar. Dia kata dalam Lailatul Qadar ni Allah turun bersama malaikatnya, dan Allah memerintahkan malaikat ini untuk pergi ke rumah hamba-hambanya. Dan malaikat-malaikat ini tidak masuk ke rumah yang ada kesyirikan, ada gambar. Seperti mana kisah Nabi tadi, Jibril pun tidak masuk ke dalam rumah Nabi SAW kan. Sedangkan Nabi SAW ni hamba yang paling Allah cintai, paling mulia di antara kita, pun Jibril tidak masuk ke rumah Nabi, apatah lagi kita. Kan Nabi cuma ada gambar satu je dalam set. Kita kat rumah kita gambar kahwin, patung, semua ada kan. Apatah lagi. Jadi itu mesej tadi. Dia kata ini sebenarnya berat, ini syirik. Dia kata tadi di hari kiamat nanti Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Orang yang melukis gambar atau membina patung ni, Allah akan perintahkan bagi nyawa, dan mereka tidak akan dapat bagi nyawa. Ini dalam mimpi. Dan dia kata lagi, nanti apabila umat Islam mulai menghindari syirik dan bentuk-bentuknya, maka bantuan Allah akan tiba ketika itu, di mana umat Islam akan kembali bersatu, dan Islam akan mendapatkan balik status dia, kebilangannya yang dulu hilang, dia akan dapat balik. Masalahnya umat Islam kena menghindari syirik dulu. Itu mesej secara general lah. Saya pun panjang kan, tapi sikit macam tu lah maksudnya. Jadi kan ada cerita pasal dia kata dia melihat mata Nabi kan. Sebenarnya itu dalam mimpi yang saya nak sampaikan, yang dia sampaikan tadi, saya terjemahkan. Dia kata pada 2015 dia melihat Nabi SAW, dia baring di tempat terbuka, mungkin di tanah lapang, dan Husain bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau baring di sini? Kenapa tak baring di rumah?" Rasulullah jawab, "Rumah yang mana Husain? Rumahku telah dimasuki oleh orang-orang yang jahat, dan orang-orang yang berada dalam rumahku telah berpecah menjadi beberapa banyak golongan." Jadi lepas tu Rasulullah beritahu kepada Qasim, kau pergilah bina balik rumah ini. Lalu Qasim pun dalam itu dia pergi ke rumah tu, dan ternyata simboliknya dia kata rumah tu rumah dia sendiri. Dan dia kata dalam rumah tu dia nampak ada orang-orang yang bersenjata, orang-orang jahat. Dengan izin Allah, dia berjaya menghilangkan orang-orang jahat itu, dia berjaya menghapus orang jahat itu. Dan ketika dia masuk dalam rumah tu memang tak ada orang, dan orang yang dalam rumah tu semuanya telah, seperti yang Rasulullah cakap, dia telah keluar dalam kelompok-kelompok. Jadi dia kata macam mana aku nak panggil orang-orang ini. Lalu dalam mimpi tu dia naik ke atas bumbung, dan dia kata dia azan. Dia kata Allah Akbar, dia azan. Dan kelompok-kelompok yang berpecah-pecah tadi ni, ada di antara mereka yang mendengar azan tu dan berkata, "Siapakah yang memanggil kami dari rumah lama kami?" Dan mimpi berakhir di situ. Dan yang saya reverse balik sikit, dan dia kata yang nampak mata Nabi itu adalah ketika dia bertanya tadi tu. Dia bertanya, "Rasulullah, kenapa kau baring di tanah lapang? Kenapa tak baring di rumah?"
Nabi jawab tadi, rumah yang mana? Rumahku telah dimasuki oleh orang-orang jahat. Jadi sebenarnya seperti Ustaz jelaskan tadi, sebenarnya ada dalam mimpi. Itu yang saya rasa tertarik tadi untuk menjelaskan. Allah kalian akan memerangi bangsa Arab dan Allah akan mengangkat kalian atas mereka. Summa tanzul al-faras wa yaqarrab Allah kalian akan berperang lawan Persia dan Allah akan memenangkan kalian atas mereka. Dan kalian akan summa tanzul al-rum wa yaqarrab dan kalian akan memerangi Romawi dan Allah akan memenangkannya. Summa tanzul al-dajjal. Ya, jadi urutannya perang lawan Arab dulu, karena tadi itu mengajarkan orang-orang Arab, dan juga perang melawan Persia, Iran, perang melawan Romawi, dan perang melawan Dajjal. Baik, apa yang belum sampaikan saya tadi, maka saya katakan itu yang ada dalam hadis Rasulullah. Jadi tadi Ustadz Rahmat Baikuni mengatakan, lalu kalian akan memerangi bangsa Arab, Allah akan memenangkan kalian. Kemudian kalian akan berperang melawan Persia, dan Allah akan memenangkan kalian atasnya. Kemudian kalian akan memerangi Romawi, dan Allah akan memenangkannya. Lalu perang melawan Dajjal. Jadi, apa yang disampaikan tadi itu memang ada dalam hadis Rasulullah SAW, ungkap Ustaz Rahmat Baikuni. Setelah ini, ada seorang pemuda yang dia ingin menyampaikan mimpinya. Dia adalah Hamdani, penghubung antara pertemuan Ustaz Rahmat Baikuni dengan Muhammad Qasim. Mari kita dengar mimpinya. Sebelumnya Anda di sini selaku penghubung antara mungkin Ustaz Rahmat Baikuni dengan Muhammad Qasim. Ya. Jujur, Anda mau sampaikan Anda dapat mimpi tentang Muhammad Qasim. Masya Allah. Dari Anda menceritakan itu ya. Jadi Anda mimpi kita di sebelum atau setelah Ramadan. Di mimpi tersebut, Ana berada di sebuah tempat yang gelap, entah itu gua atau apa saja. Seperti disampaikan Muhammad Qasim, feel-nya beda, gitu ya. Kita nggak bisa memastikan itu apa secara lisan atau apa itu. Cuman anggota badan kita yang merasakan, gitu. Bisa nunduk, nangis, dan ya hanya badan kita yang bersaksi, gitu. Bahwa itu Rasulullah. Kita nggak bisa apa-apa. Dan cahaya yang muncul itu mimpi spiritual yang pertama gitu ya. Masih ragu kalau dengan mimpi itu ya, khawatir apa itu dari setan atau apa, karena kondisi pada bulan lagi junub waktu itu ya, dan intinya ada selepas mimpi itu beres langsung terjadi gempa. Dan nah itu salah satu mimpi lagi yang beda rasanya. Nah yang sama mimpi Muhammad Qasim ini juga beda rasanya gitu ya. Karena sebelumnya tadi sebelum mimpi itu Anda nggak mempelajari Muhammad Qasim dan sebagainya. Walaupun Anda udah tahu ada Muhammad Qasim. Di mimpi tersebut Anda berada di dalam satu gua atau apa. Ada orang-orang duduk sedang berzikir atau bersolat. Ada ustadz yang sedang membimbing. Kemudian berkata, apakah kau mau melihat sosok Nabi Muhammad? Maka genggamlah cahaya yang ada di depan kalian yang lafaz dengan Nabi Muhammad, kemudian bersolawatlah. Saya lakukan itu, kemudian pindah dimensi. Di perpindahan transisi pindah dimensi tersebut, bergulirlah wajah-wajah yang Anda cari, wajah-wajah Arab gitu ya, tapi tidak nampak. Hanya malah wajah yang semi-semi India gitu ya. Lalu belum merujuk ke Pakistan, belum merujuk ke Muhammad Qasim, mana masih belum mengaitkan itu sebagai Muhammad Qasim. Nah, yang muncul wajah itu. Sampai masuk ke dimensi tersebut, yang ada adalah sosok tersebut sedang berada di sebuah gurun Sahara, sedang duduk di meja persis seperti ini, dan sedang berada dalam seperti kebingungan dan butuh pertolongan dan sebagainya. Setelah itu sudah, itu saja mimpi. Nah, selang beberapa lama, karena Anda kan ngurus masjid, medsos dan sebagainya, nah di media sosial scroll, ketemu postingan Muhammad Qasim, terpautlah memori Anda bahwa wajah yang Anda lihat di mimpi itu adalah mirip dengan beliau, tapi waktu muda. Yang masih gagah. Masya Allah, walaupun terlihat gugup dia menceritakannya, tapi mudah-mudahan mimpinya itu adalah mimpi yang baik ya. Boleh sebenarnya sudi luangkan sedikit masa ini, boleh. Alhamdulillah, syukur. Nah, kami terima kasih banyak. Nah, kami Muhammad, kami yang menerimanya di sini, dan memang saya juga tamu di sini. Nanti ada satu wilayah
yang belum mewakili memimpin kepada Islam. Arab sudah zaman Rasulullah SAW, Afrika sudah zaman Salahuddin Ayyubi, Perang Salib 1187 Masehi. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih, Turki, pembebasan Konstantinopel, dan yang belum mewakili adalah Asia Tenggara. 2012 kami undang 12 negara Asia Tenggara unsur Palestina tadi, dan mereka menjalankan kepada Nusantara. Insya Allah dalam nasihat beliau, Palestina menyaksikan akan ditolong oleh persatuan antara Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani, Filipina, dan Moro dan Patani yang akan bersatu membebaskan Palestina. Jadi di sini ada kesimpulan dari Ustaz Rahmat Baikuni kalau Nusantara akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari penutup akhir zaman ini, dan ini masih selaras juga dengan kabar mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Maaf, kami tidak ada jamuannya ya. Alhamdulillah, pertemuan selesai. Selanjutnya kita akan mendengar dari Ustaz Rahmat Baikuni soal pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni dan saya saat ini berada di Bogor didampingi oleh Mr. Muhammad Qasim. Terima kasih sudah hadir di Indonesia, dan kami tadi sudah membuat banyak percakapan dengan beliau, dan intinya insya Allah saya Rahmat Baikuni menguatkan bahwa apa yang Allah berikan pada beliau dalam bentuk mimpi-mimpi itu merupakan satu karunia dari Allah SWT, dan saya tidak menolak apapun dari mimpi beliau, dan saya katakan bahwa itu adalah berkah dari Allah untuk beliau, dan ini merupakan isyarat dari Allah akan menjadikan beliau sebagai bagian dari perjuangan Imam Mahdi. Dan saya sampaikan bahwa kami sebagai yang hadir pada saat ini menerima pernyataan beliau sendiri bahwa beliau tidak pernah mengklaim beliau Imam Mahdi. Tolong jauhkan dari klaim itu, dan ini akan membuat fitnah di antara kita. Dan insya Allah apa yang beliau sampaikan dan kunjungan beliau ini merupakan satu isyarat bahwa beliau dan kita adalah saudara. Saya Rahmat Baikuni dan Mr. Muhammad Qasim dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.